Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Roro Diancana Putri dan teman saya Amira Salsabila. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi perihal awal kemunculan pemikiran politik Islam di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya dan Amira akan menyampaikan beberapa poin penting terkait presentasi pada hari ini. Di antaranya ialah yang pertama, kapan Islam itu masuk ke Indonesia, dan yang kedua ialah metode masuknya Islam ke Indonesia, yang ketiga ialah tipe kerajaan dan masyarakat Islam setelah berkembangnya Islam di Indonesia, dan yang terakhir ialah aliran politik Islam di Indonesia. Untuk yang pertama, saya akan menyampaikan perihal kapan Islam itu masuk ke Indonesia. Berdasarkan sejarah Gujarat India, masuknya Islam di Indonesia itu sekitar 11 sampai 13 Masehi, yang dimana saat itu dibawa melalui para pedagang Muslim India Gujarat. Para pedagang tadi akhirnya menyebar dan menjalin relasi dengan masyarakat Nusantara Indonesia, terutama pada masyarakat di bagian barat, sehingga mendorong munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Salah satunya ialah Kerajaan Samudra Pasai. Kemudian materi perihal metode masuknya Islam di Indonesia. Proses masuknya Islam di Indonesia ini terdiri dari 3 metode, yang dimana yang pertama melalui metode perdagangan, yang kedua metode perkawinan, serta yang terakhir melalui metode perang. Metode perdagangan ini bisa dilihat dari penjelasan saya sebelumnya, yang membahas bagaimana para pedagang dari India itu menyebarkan agama Islam melalui jalinan relasi yang berhasil memicu adanya kerajaan Muslim di Indonesia. Sama seperti halnya bukti peninggalan sejarah, yakni prasasti berbentuk batu nisan yang bertulisan bahasa Arab, yang dimana di dalamnya terdapat simbol-simbol keislaman. Batu nisan ini menjadi nisan kubur Islam tertua yang ditemukan di Nusantara. Prasasti tersebut disebut sebagai prasasti Fatimah binti Maimun. Prasasti ini menjadi bukti bahwa Islam datang ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Kemudian selanjutnya yang kedua, jalur perkawinan. Dalam sejarah tertulis bahwa Raja Brawijaya IV menikah dengan seorang Muslim dari negeri Campak, dan di mana terdapat seorang wali bernama Maulana Malik yang menikahkan wanita Muslim tersebut dengan Raja Brawijaya IV, dan akhirnya melahirkan seorang anak bernama Raden Fatah. Pada akhirnya Raden Fatah terus bertumbuh besar dan mendapat otoritas untuk mengelola sebuah wilayah yang dikenal dengan Demak, dan dia membangun kerajaan bernama Kerajaan Demak di sana, yang dimana kerajaan ini menjadi salah satu kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Pada metode terakhir ialah jalur perang. Setelah Raja Brawijaya IV meninggal dunia, timbullah sebuah perang saudara yang kita kenal sebagai Perang Paragreg. Perang ini dilakukan oleh anak-anak dari Raja Brawijaya sebagai bentuk perebutan kekuasaan. Padahal saat itu Kerajaan Majapahit tengah berduka dan terpuruk atas meninggalnya Raja Brawijaya. Pertempuran ini dimulai dari Raden Fatah dari Kerajaan Demak yang menyerang Kerajaan Majapahit. Dari sinilah kerajaan Islam kian melejit dan berkuasa di Nusantara. Selanjutnya pembahasan mengenai tipe kerajaan dan masyarakat Islam di Indonesia. Kita tahu bahwa kerajaan Islam sempat berkuasa di Nusantara, sehingga ini memicu timbulnya karakter-karakter khas dari setiap masyarakatnya. Kemudian tipe kerajaan ini dibagi menjadi 2, yakni kerajaan berbasis pantai atau urban dan kerajaan berbasis darat atau agraris. Kerajaan berbasis pantai ini akan menghasilkan tipologi masyarakat Islam pantai yang cenderung memiliki corak infraksi yang terbuka. Mereka terbiasa mengatakan apapun apa adanya. Mereka juga sangat terbuka dan open-minded dengan orang baru dan hal baru, sehingga mereka memiliki banyak relasi sosial. Kerajaan pantai ini memiliki akses laut seperti pada Kerajaan Demak, Cirebon, Banten, dan Samudra Pasai. Sedangkan kerajaan berbasis darat atau agraris ini cenderung lebih tertutup atau reaktif dengan hal baru. Mereka merasa adanya perbedaan itu merupakan hal yang tabu. Masyarakat agraris cenderung menyukai harmonisasi
sehingga mereka sangat membenci peperangan atau konflik. Salah satu kerajaan berbasis agraris ini ialah Kerajaan Mataram Islam, yang dimana Kerajaan Mataram Islam ini dibagi lagi menjadi dua, yakni Kerajaan Mangkubumen yang menjadi cikal bakal Kerajaan Islam di Yogyakarta, dan Kerajaan Mangkunegara yang menjadi cikal bakal dari Kerajaan Islam di Surakarta. Materi selanjutnya adalah aliran politik Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan aliran politik Indonesia menurut 3 tokoh. Tokoh yang pertama adalah Mr. Clifford Geertz, tokoh yang kedua adalah Herbert Feith, dan tokoh yang ketiga adalah Muhammad Natsir. Aliran politik Indonesia yang pertama adalah menurut Mr. Clifford Geertz. Geertz membagi aliran politik Indonesia menjadi 3. Yang pertama santri, kedua abangan, dan yang ketiga adalah priai. Yang pertama adalah santri. Istilah santri ini mewakili kelompok-kelompok Islam yang merupakan produk dari sistem pendidikan Islam. Pilihan politik dari kelompok ini adalah menggunakan serta mengekspresikan pengetahuan keagamaan yang dimiliki secara konsisten dalam menjalankan politik. Yang kedua adalah abangan. Istilah abangan ini merujuk pada kelompok-kelompok Muslim yang memiliki pengetahuan agama tetapi tidak sistematis, atau dalam mendapatkan pengetahuan agama mereka tidak melakukannya dengan berguru secara langsung, tetapi melalui perantara. Kelompok abangan ini tidak banyak memperjuangkan gagasan-gagasan Islam dalam menjalankan politiknya. Dan istilah yang ketiga adalah priai. Istilah priai ini merujuk pada kelompok-kelompok Muslim yang merupakan golongan bangsawan berdarah biru dan golongan-golongan terhormat yang memiliki relasi yang cukup dekat dengan penguasa atau birokrat. Kelompok priai ini melewati fase sinkretisme, yaitu perpaduan aliran atau kepercayaan agama. Itulah sebabnya terkadang kelompok priai ini mengaku bahwa mereka adalah seorang Muslim, tetapi mereka tetap melakukan ritual-ritual yang mereka yakini merupakan bagian dari budaya dan adat mereka. Kemudian, aliran politik Indonesia yang kedua adalah menurut Herbert Feith. Feith membagi aliran politik Indonesia ke dalam 5 kategori. Yang pertama adalah komunisme, yang kedua adalah nasionalisme radikal, yang ketiga adalah sosialisme demokratik, yang keempat adalah Islam tradisionalis, dan yang kelima adalah Islam modernis. Kelima aliran politik ini juga tercermin dalam 5 partai politik Indonesia saat pemilu pertama kali Indonesia tahun 1955. Partai Komunis Indonesia atau PKI mewakili aliran komunis. Partai Nasionalis Indonesia atau PNI mewakili nasionalisme radikal. Partai Sosialis Indonesia atau PSI mewakili sosialisme demokratik. NU atau Nahdlatul Ulama mewakili Islam tradisionalis, dan Masyumi mewakili Islam modernis. Menurut Feith, kelima aliran ini muncul karena pengaruh dari 2 terpaan. Pengaruh pertama datang dari Barat, dan pengaruh kedua datang dari pengaruh tradisi Hindu Jawa dan Islam. Pengaruh Barat paling kuat menerpa aliran komunisme, nasionalisme radikal, sosialisme demokratik, dan sebagian Islam modernis. Sedangkan aspek tradisionalisme dari pengaruh tradisi mempengaruhi tubuh nasionalisme radikal, sedangkan aspek kejawaan mempengaruhi aliran komunisme dan sebagian aliran Islam tradisionalis, dan yang terakhir adalah tradisi Islam paling kuat menerpa aliran Islam modernis dan sebagian aliran sosialisme demokratik. Kemudian yang ketiga adalah aliran politik Indonesia, menurut Muhammad Natsir. Muhammad Natsir membagi aliran politik Indonesia menjadi 2, yaitu nasionalisme Islam dan nasionalisme sekuler. Nasionalisme Islam merupakan gabungan antara konsep nasionalis yang memperjuangkan Islam, sehingga aktor dengan aliran politik nasionalisme Islam ini
mereka memiliki jiwa yang nasionalis dan juga agamis. Sedangkan nasionalisme sekuler tidak memasukkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan politik dan bermasyarakat. Itulah penjelasan saya terkait aliran politik Indonesia menurut 3 tokoh, yaitu Mr. Clifford Geertz, Herbert Feith, dan Muhammad Natsir. Itulah penyampaian kita terkait materi awal mula kemunculan pemikiran politik Islam di Indonesia. Saya Amira Salsabila dan teman saya Roro Dian Chandra Putri mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah dari materi yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.